Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Ustadz yang ada di rumah? Kembali bersama Ustadz Epri Devlin dengan bahan ajar digital. Kali ini kita akan belajar proyek PAI. Ini lebih kepada materi saja, yang mana materi ini adalah titipan dari Ustadz Wasbir untuk disampaikan ke anak-anak Ustadz di kelas 4, khususnya anak-anak SD Tegro 1 Kota Bengkulu. Baik, langsung saja, mungkin semoga berguna nanti bagi teman-teman yang masih belajar di rumah ya. Nah, setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan kita semua dapat yang pertama adalah hafal bacaan takbir dan artinya, kemudian hafal bacaan ruku dan artinya, kemudian hafal bacaan sujud dan artinya, dan yang terakhir adalah hafal bacaan duduk di antara dua sujud. Baik. Kita masih ingat dengan rukun sholat ya. Kita kembali mengingat-ingat apa saja rukun sholat. Rukun sholat itu ada berapa teman-teman? Oke, kita cek sama-sama ya, berapakah dia. Baik, rukun sholat itu adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat pun tidak teranggap secara syar'i dan juga tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Jadi salah satu di antara rukun yang akan kita bahas ini nanti, itu tidak boleh ada yang terlewat atau tidak kita lakukan. Kalau seandainya terlewat nanti kita lakukan, maka sholat kita tidak sah, begitu ya. Dan ini tidak dapat digantikan dengan apapun. Baik, yang pertama apa? Yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu, rukun sholat. Niat di dalam hati. Kalau berdiri bagi yang mampu tadi, artinya kalau tidak mampu berdiri, duduk ya. Kalau tidak duduk boleh berbaring, begitu. Nah, kemudian niat dalam hati. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah pada tiap rakaat. Yang kelima adalah ruku dengan tumak nina. Yang keenam, i'tidal setelah ruku dan tumak nina. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumak nina. 8. Duduk di antara 2 sujud dengan tumak nina. 9. Duduk tasyahud akhir. Dan 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir. 12. Membaca salam yang pertama. Kemudian 13. Tertib melakukan rukun secara berurutan. Baik. Jawabannya berapa? Rukun sholat ada 13. Baik, itu ya. Sekarang lanjut. Nah, kita langsung saja. Apa yang akan menjadi pokok bahasan kali ini? Yang harus kalian hafalkan itu apa saja? Yang harus anak-anak Ustadz hafalkan itu cuma 4 ya. Yang pertama, takbir. Takbir gampang sekali menghafalnya. Takbir itu bacanya apa? Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Jadi gampang. Yang pertama itu kalian menghafal takbir, artinya Allah Akbar. Kita sebelum sholat itu membesarkan Allah, yang lain itu kecil, kemudian menjadikan diri ini di hadapan Allah itu betul-betul menjadi orang yang sangat kecil, menjadi hamba yang penuh harap, sehingga tidak ada yang lain yang lebih besar, itu adalah Allah saja, begitu ya. Jika pada saat kita memulai sholat, ketika takbir kita mengakui bahwasanya yang besar itu hanya Allah saja. Nah, yang perlu kalian hafalkan yang kedua itu adalah ruku. Dihafalkan di sini adalah bacaan ruku dan artinya, teman-teman ya. Nah, gerakan ruku yaitu mengangkat kedua tangan dan membaca Allahu Akbar. Kemudian badan dibungkukkan dan kedua tangan memegang lutut, usahakan antara punggung dan kepala sama rata. Dalam praktiknya anak Ustaz mungkin tidak lagi ada yang bisa diragukan karena kita alhamdulillah sudah sholat 5 waktu, begitu ya. Nah, tapi perlu kita ketahui bahwasanya untuk lebih memberikan nuansa, karena sholat itu adalah doa-doa, maka perlu juga kita tahu artinya, begitu. Nah, bacanya apa? Bacaannya itu adalah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Nah, itu ada Arabnya dan ada Latinnya ya. Berapa kali dibaca? Dibaca 3 kali, tentunya begitu ya. Artinya apa yang harus kalian hafal? Yang pertama kalian harus hafalkan Arabnya. Kemudian artinya apa? Maha suci Allah yang maha agung, serta memujilah aku kepadanya. Jadi dihafalkan. Yang pertama tadi adalah takbir, yang kedua adalah ruku.
Gampang sekali sebenarnya. Anak-anak Ustadz tinggal menghafalkan yang Indonesianya saja. Karena kalau yang Arabnya kan sudah hafal. Lalu itidal. Itidal itu apa? Bangkit dan tegak dan mengangkat kedua tangan setinggi telinga kalau laki-laki dan setinggi dada bagi perempuan sambil membaca apa? Sami Allahu liman hamidah. Nah, begitu nah. Artinya apa? Artinya adalah yang kalian harus hafalkan, Sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar terhadap orang yang memujinya. Lalu setelah berdiri tegak, itu ada bacaan lagi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan kalian harus hafalkan juga artinya, ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh sesuatu yang engkau kehendaki sesudah itu. Mudah-mudahan hafal ya. Atau ada yang belum hafal, nggak apa-apa. Kita belajar mulai sekarang untuk menghafalnya, ya. Baik yang Arabnya dan juga artinya dalam bahasa Indonesia, sehingga kita lebih khusyuk nanti ketika membaca ini. Oh, ini yang saya baca, begitu ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya sujud. Sujud apa? Lakukan sujud dengan meletakkan dahi atau kening di lantai yang telah diberikan alas besi. Ketika turun ke bawah dari posisi i'tidal, lakukan sambil membaca Allahu Akbar dan sujud dengan membacanya 3 kali. Apa yang dibaca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhana rabbiyal wa bihamdi, ya begitu ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Artinya apa? Maha suci Allah, maha suci Allah ya, yang maha tinggi serta memuji aku kepadanya. Sama seperti ruku ya sebenarnya ya. Perbedaannya artinya sama, dalam Arabnya saja yang berbeda. Ada subhana rabbiyal azim, ada subhana rabbiyal a'la, begitu ya. Yang di sini maha tinggi, begitu ya. Nah, dihafalkan juga Arabnya dan dihafalkan juga bahasa Indonesianya, begitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah duduk di antara 2 sujud. Itu apa arti? Maksudnya apa? Setelah sujud dilakukan, langkah selanjutnya adalah duduk di antara 2 sujud. Bacanya apa? Agak panjang dikit ya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya dihafalkan, ya Allah ampunilah dosaku, belas kasihilah aku, cukupkanlah segala kekurangan dan angkatlah derajatku, berilah rizki kepadaku, berilah aku petunjuk, berilah kesehatan, dan berilah keampunan kepadaku. Harapan Ustadz video ini dapat membantu teman-teman di rumah untuk mereview kembali buku-bukunya di rumah. Dan tentunya yang belum hafal artinya dalam bahasa Indonesia itu boleh menjadi acuan video ini, dan boleh juga membaca bukunya di rumah. Dan ini adalah tugas proyek dari Ustadz Wasbir yang harus kalian laksanakan. Nah, tentunya dalam menghafal, anak-anak Ustadz tidak bisa langsung selesai dalam satu waktu. Ustadz-ustazah itu sangat maklum sekali ketika kalian menghafal itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Artinya bisa ya dalam hitungan jam, bisa dalam hitungan hari. Artinya kalau belum hafal hari ini, tugas proyek ini tidak menjadi beban bagi anak-anak Ustadz dan tidak menjadi semacam down begitu ya. Tetapi jadikan ini motivasi bagaimana kita untuk bisa lebih cepat menghafal, sebagai tanggung jawab anak-anak Ustadz sebagai siswa yang sedang belajar di rumah saat ini ya. Kemudian ini adalah ujian kita bersama ya teman-teman ya. Jadi jadikanlah tugas-tugas yang diberikan oleh Ustadz-ustazah ini sebagai motivasi, lecutan, semangat, dan agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz pikir demikian ya. Ini titipan materi dari Ustadz Wasbir yang Ustadz tuangkan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat membantu anak-anak Ustadz belajar di rumah dan memenuhi tanggung jawab dan amanah sebagai murid yang soleh-soleha. Demikian dari Ustadz, dan tidak lupa like video ini ya, share dan komen. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.